tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia, menggantikan kekejaman Belanda. Mereka datang dengan janji kemerdekaan, tapi nyatanya rakyat dipaksa kerja lagi. Kekurangan makanan, bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Ayo berjalan, Jamal, dasar pembodoh. Dasar pemalas, pantas saja bangsa kalian bodoh. Tuan, tangan kami sudah terluka. Apakah kami bisa istirahat sebentar? Jangan sakiti ibuku. Pergi kau buat ingusan. Tuan, apakah kami bisa beristirahat sebentar? Tangan kami sudah luka. Kami sudah bekerja dari pagi sampai malam tanpa makan yang cukup. Tolong, kami hanya ingin istirahat sebentar. Diam, kerjakan saja. Cepat selesaikan, atau kau tidak akan makan. Makanan apa ini sangat tidak enak? Siapa yang mengizinkan kalian makan? Tapi Tuan, kami sudah tidak makan selama 2 hari dan kami dipaksa bekerja siang dan malam. Saya tidak peduli. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Cerita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Namun ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia. Para tokoh yang sedang berkumpul mendengar berita tersebut melalui radio tua yang berada di atas meja. A short time ago, America airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Apakah benar kalau begitu di kesempatan kita sudah kalah? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Jepang sudah kalah. Kenapa kita belum memproklamasikan kemerdekaan? Kita harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Permisi, apakah ada Bung Karno? Kami ingin menemuinya. Ada perlu apa ya? Ada yang ingin kami diskusikan dengan beliau. Mari masuk. Di dalam juga ada Bung Hatta bersama Mas. Mas, ada para pemuda yang sedang bertamu. Minta mereka duduk kemari. Silakan duduk. Karno, Bung Hatta, kami datang membawa suara rakyat. Jepang sudah kalah. Kenapa kita belum memproklamasikan kemerdekaan? Kemudian dua sana sudah tidak ada lagi. Kita harus segera berdiri sendiri tanpa menunggu itu Jepang. Ini bukan takut, tapi ini sangat strategi. Kita perlu dukungan semua pihak, jadi yang tidak sendiri. Kita tidak ingin kemerdekaan ini jadi sekedar simbol, harus sah secara hukum dan kuat secara politik. Bung, kalau terus menunggu rakyat bisa kehilangan harapan. Kalau perlu, kamu yang akan memproklamasikan. Kami beri waktu Bung, tapi kalau Bung masih ragu, izinkan pemuda yang bergerak. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut di Rengas Dengklok agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Malam itu juga Hoirul Soleh dan Soekarni menghampiri kembali sosok Soekarno-Hatta. Pak Bung, kami harus membawa kalian berdua ke Rengas Dengklok. Kita tidak bisa tunggu-tunggu lagi. Apa maksud kalian? Ini bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Pikir semudah itu, kami harus hati-hati. Tapi Bung, rakyat butuh kepastian. Kalau Bung tidak mau, kami akan memproklamasikannya sendiri. Setelah tiba di desa Rengas Dengklok,
jauh dari Jakarta dan pengaruh Jepang. Baiklah, kami akan proklamasikan tapi harus besok di Jakarta. Dengan satu syarat, kita harus kita sendiri, bukan dari Jepang, bukan dari Cina, tapi dari bangsa Indonesia. Itu yang kami inginkan, Bung. Malam tanggal 6 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta kembali dari Rengas Dengklok. Mereka datang ke rumah Laksana Maeda untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selamat malam Laksamana. Kami mohon izin menggunakan rumah ini guna keperluan persiapan kemerdekaan Indonesia. Silakan masuk ke rumah saya, tapi saya tidak ikut campur. Saya ingin melihat kalian merdeka tanpa kekerasan. Baik, terima kasih. Mari kita mulai. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Cukup sederhana, tapi bermakna dalam. Kita tidak menyerang siapapun, tapi menyatakan dirinya sendiri. Bu, biar saya ketik ulang teksnya sekarang juga. Baiklah. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah ini atas nama bangsa Indonesia? Setuju. Ini naskah proklamasi yang sudah saya ubah. Silakan Anda dan Bung Hatta tanda tangani. Terima kasih Bu, kamu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Alhamdulillah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera dan proklamasikan kemerdekaan ini. Alhamdulillah. Bagaimana dengan benderanya, Mas? Bukankah kita belum punya? Allah, aku lupa. Bagaimana jika kamu yang menjahitnya? Tapi di sini hanya ada kain putih dan kain merah saja, Mas. Tidak masalah, jahitlah dengan sederhana, yang penting adalah niat dan tekad kita. Baik, Mas. Kalau begitu saya jahit terlebih dahulu. Ini akan menjadi sejarah Indonesia. Terima kasih Ibu, ini bukanlah kain biasa, melainkan lambang lahirnya bangsa Indonesia. Besok pagi Indonesia akan lahir. Pagi itu, 17 Agustus 1945, di halaman rumah Bung Karno, suasana hening dan sakral, tanpa adanya protokol resmi, tanpa pengawal, hanya bermodalkan tekad dan keyakinan Indonesia harus merdeka hari ini. Kami akan mengibarkan bendera ini dengan penuh hormat. Perjuangan bangsa. Demi Indonesia kami bisa. Bersiap menyanyikan lagu kebangsaan. Nyanyikan dengan sepenuh jiwa. Indonesia Raya merdeka. Bendera siap.
Aklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hari yang kita tunggu. Pengorbanan tidak sia-sia. Indonesia telah merdeka. Dan sejak pagi itu, Indonesia bukan lagi bangsa jajahan, bukan lagi tahan yang ditindas, tapi tanah air kita, rumah bagi bangsa yang merdeka. 17 Agustus 1945.